Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya bersama Bu Uli akan mempresentasikan penerapan dan peranan etika bisnis dalam bisnis transportasi. Yang pertama yaitu kepengertiannya. Untuk pengertiannya ini ada dua, yaitu etika bisnis dan transportasi. Untuk yang pertama yaitu etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar moral dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, kemudian diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Studi ini tidak hanya mencakup analisa norma, moral, dan nilai moral, namun juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis. Kemudian pengertian transportasi menurut Miro tahun 2005, yaitu transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek atau orang dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek atau orang tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian melanjut ke klasifikasi etika. Etika bisnis itu terbentuk dari etika, kemudian lanjut ke etika khusus, kemudian etika sosial, etika profesi, kemudian mengerucut ke etika bisnis. Kemudian lanjut ke prinsip etika bisnis menurut Agus dan Ardana. Yang pertama yaitu otonomi. Untuk pengertiannya, prinsip otonomi ini adalah prinsip yang menunjukkan sikap, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk contoh penerapannya yaitu pengaturan struktur organisasi yang dilengkapi dengan job description untuk masing-masing jabatan, sehingga karyawan bisa mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kejujuran, prinsip kejujuran. Untuk pengertiannya yaitu suatu sikap bahwa apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dikerjakan itu selaras. Untuk contoh penerapannya yaitu dalam hubungan kerjasama, perusahaan transportasi dan pengguna jasa disepakati dalam perjanjian kerjasama adanya fakta integritas sebagai wujud pencegahan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, penerapannya perusahaan menempatkan auditor atau quality service untuk memastikan hal ini dijalankan dengan benar. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini yaitu memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak tanpa membedakan aspek ekonomi, hukum, dan lainnya. Kemudian penerapannya, contoh penerapan yaitu di sini pada perusahaan jasa transportasi umum, contohnya KRL, pengguna diberikan pelayanan yang setara serta adil baik untuk penumpang umum, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Keadilan di sini bukan berarti harus sama rata, tetapi lebih ke hak asasi manusia, siapa yang lebih membutuhkan. Selanjutnya itu prinsip saling menguntungkan. Pengertiannya, dalam berbisnis ditanamkan prinsip win-win solution, di mana setiap keputusan semua pihak harus diuntungkan. Contoh penerapannya yaitu dalam